Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bang Nuim pagi ini? Luar biasa nampaknya. Akankah lebaran apa Idul Adha hari Ahad atau hari Senin di Australia Bang Nuim? Kemungkinan hari Minggu malahan. Oh begitu Ada ya? kemungkinan hari Minggu, tanggal 16 ya. Ya, Ini tanggal kita 16. masih lihat pengukuhan, tapi kira-kira tanggal 16. Masya Allah, itu dia ini yang jadi banyak orang kisah berkisah. Para pendengar kita akan banyak bincang dengan Bang Nuim. Entah nih, Bang Nuim sudah dengar belum masalah Starlink ini Pak? Ini Telkom lagi uring-uringan, gulung tikar ini. Tak berapa kan PHK ya, tapi juga masalah dunia juga tak kalah pentingnya ya. Di Indonesia juga ada yang namanya mata semua ke Papua. Kalau sebagian kemarin ke Rafah, nampaknya Papua ini menjadi sebuah sorotan ya. Maksudnya bagian Indonesianya ya, libatkan masyarakat adat di Papua pula. Apa yang Bang Nuim lihat dari dua cerita di Indonesia, juga masalah tambang yang menjadi konsensi ormas ini kan jadi bingung pasal 33 ini macam mana lah undang-undang kemana ini jalan kemana. Pak Bahlil bikin manuver yang luar biasa. Dan tentu saja kegiatan di Timur Tengah ketika Benny Gantz mundur dalam kabinet Israel ini juga bikin 2.000 orang juga kemarin luar biasa pengeboman, 4 katanya terbebaskan. Apakah ini menjadi sebuah sorotan pula dari Bang Nuim Hayat? Terakhir Bang Nuim, India dengan Narendra Modinya cepat kali sudah diangkat kemarin Ahad lalu. Silakan Bang Nuim Hayat, dari mana kita mulai? Tafadhal Bang. Kalau mau dimulai ya dari negeri sendirilah. Betul. Dari Papua ini yang menarik adalah ucapan dari Wakil Presiden ya, Ma'ruf Amin. Jadi ini Ma'ruf Amin ini bukan orang sembarangan ya. Kalau biasanya dia sebut Hadratus Syekh. Jadi yang diutamakan orang yang dan dia mengerti sekali. Dia harusnya mengerti sekali bahwa dalam bahasa, kalau mau dikatakan bahasa Islam ya, tapi di bahasa Arab. Dalam bahasa Arab perkataan pemerintah itu adalah al-hukumah. Itu bukan soal hukum. Perkataan hukumah di situ itu berasal usul dari kata hikmah. Artinya kebijaksanaan, hikmah kebijaksanaan. Itu dalam Al-Quran juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Alkitab, mengirimkan Al-Quran dan hikmah kepada Rasulullah SAW. Jadi penting sekali, bukan hanya memerintah, karena banyak sekali orang-orang dari masyarakat adat yang barangkali merasa tidak begitu dipedulikan. Kita lihat apa yang hampir terjadi di Sumatera, di Batam waktu akan terjadi pengusiran terhadap penduduk ya. Kalau perlu dipiting katanya. Sampai begitu tuh. Jadi alat negara dipiting seenaknya saja ya, melanggar peraturan karena mereka merasa bahwa mungkin zaman sekarang ini mungkin karena kedudukan mereka melanggar itu biasa-biasa saja. Maksudnya orang sipil tahu diri lah. Kalau berhadapan dengan orang yang sudah pakai seragam, kau tahu diri dah. Jadi seakan-akan seragam itu menempatkan seseorang itu lebih tinggi muruahnya, lebih tinggi harga dirinya daripada yang lain. Jadi soal Papua ini betulnya agak memalukan bagi kita ya, karena sudah berapa puluh tahun Papua. Berapa puluh tahun ini Papua menjadi masalah. Kalau dahulu dikatakan bahwa di zaman Timor Timur masih merupakan bagian dari Republik Indonesia, itu dikatakan selalu oleh almarhum Soeharto, kemudian oleh Menteri Luar Negeri kita Ali Alatas ya, bahwa itu pelaksana kerikil di dalam sepatu. Ya, Pak. Ini bagaimana? Ini barangkali batu besar di dalam sepatu karena tidak juga terjadi sesuatu yang bisa membuat mereka merasa aman, nikmat, senang, mustarih kata orang itu ya, dalam lingkungan Republik Indonesia. Kita mengatakan dari Sabang sampai Merauke. Tapi apa yang terjadi di sana itu ada Freeport yang sudah diperpanjang lagi, itu menghasilkan begitu luar biasa dahsyatnya. Tapi rakyatnya sendiri seakan-akan merasa ya, apakah benar atau tidak, merasa terbengkalai. Jadi orang seperti Ma'ruf Amin yang sekarang mulai bicara tentang persoalan Papua, dia harus mengetahui dia punya jalur, dia wakil, dia hanya barangkali setebal rambut lah, jarak antara dia dengan presiden itu setebal. Kalau memang dia dianggap betul-betul sebagai wakil presiden, seperti dahulu kita tahu Yusuf Kala itu wakil presiden yang betul-betul proaktif, ya, sehingga tidak begitu disukai karena proaktif, misalnya dalam kasus
tsunami yang terjadi di Aceh. Dan begitu dekat dia bisa mengatakan kepada Presiden, malu kita. Kita malu, kita bicara Pancasila, tapi kita lihat ini tidak aman-aman seperti berkali-kali dunia baru sana. Ini bagaimana? Kan ini muruah kita. Ini harga diri kita sebagai bangsa yang kita bangsa beradab. Kita selalu mengatakan, Australia itu kan keturunan narapidana. Kalau kita kan orang yang punya budaya, punya, ya buktikan. Dari Sabang sampai Merauke, ini buktikan bahwa ini memang, ya, itu satu tuntutan juga. Kemudian kalau kita pergi ke India, ya ini Narendra Modi ini sebenarnya waktu dia pertama kali mencalonkan diri, orang seperti penulis yang sangat terkenal, Salman Rushdie, dengan sekian banyak kaum intelek India dan non-India yang berada di berbagai universitas di Inggris, menulis suatu surat terbuka yang mengatakan kalau Modi menjadi Perdana Menteri India, menjadi pemimpin India, wah ini bisa rusak segala-galanya, kata mereka. Dan sekarang dia memasuki 3 periode, tapi melalui pemilihan umum, bukan dengan rekayasa ya, melalui pemilihan umum 3 periode. Ini hampir dia menyaingi sekarang ini, mengimbangi Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India yang pertama, yang merupakan sahabat kerap dengan Jamal Abdul Nasir Allahyarham, oleh Soekarno Allahyarham, dan Kwame Nkrumah dari Ghana, dan kemudian juga Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Waktu itu ada Yugoslavia. Jadi dia sekarang ini akan memasuki 3 periode. Ini sangat luar biasa. Dan dia bisa mengatakan segala yang dia sukai, yang merupakan ya sindiran, merupakan fitnahan terhadap umat Islam di India, yang betul-betul sekarang ini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Mau dan tidak mau kita harus mengakui hal seperti itu. Kemudian Gantz. Gantz di Israel, dia memang sudah memberikan ya sejak beberapa pekan yang lalu, dia mengatakan kalau tidak ada rencana konkret mengenai Gaza setelah nanti selesai, maka dia akan mengundurkan diri, dan ini memang terjadi. Dan dia konsekuen, artinya dia mengatakan sesuatu, dia buat janji, bukan hanya janji-janji saja, tapi betul-betul dia memenuhi janjinya itu. Ini konsekuen. Dia dari bagian tengah lah, boleh dikatakan garis tengah. Jadi yang tidak begitu ekstrim ke kanan atau ke kiri. Dan tapi Netanyahu kemungkinan Netanyahu ini mungkin ya, tapi barangkali tipis kemungkinannya dia itu masih trauma. Karena saudara lelakinya Yoni Netanyahu itu pernah tewas ketika mencoba membebaskan sandra-sandra dan ratusan sandra orang Yahudi di bandara Entebbe Uganda pada waktu itu, tahun 76. Waktu itu Israel melakukan suatu serangan yang membebaskan para sandra dari pesawat udara yang disandra oleh pihak Palestina dibawa ke Entebbe. Itu diakui ya, bahwa yang dilakukan oleh Israel itu dengan kehilangan hanya 3 tentaranya, diantaranya itu perwira, yaitu Yoni Netanyahu, dan mereka bisa menghancurkan sampai 11 pesawat tempur Uganda waktu itu di bandara. Itu jadi mereka ulangi sekarang ini, karena apa yang terjadi di Entebbe pada tahun 76 itu sampai sekarang masih dianggap yang sangat luar biasa, bahwa mereka bisa membebaskan para sandra, dan ini mereka lakukan dengan membebaskan 4 sandra, tapi dengan pengorbanan 270 barangkali 270 orang sipil ya Israel. Mereka mengatakan ya, ini katanya mereka melakukan perencanaan selama berminggu-minggu untuk melakukan pembebasan ini. Jadi tentunya ada informasi dari dalam. Jadi tentu artinya ada ya, kalau mau dikatakan pengkhianat, mau dikatakan itu ada, itu jadi terjadi. Jadi apa yang terjadi sekarang ini adalah bahwa mereka, ya kita lihat, bersedia mengorbankan, tidak menjadi persoalan. Karena menurut seorang ahli ilmu jiwa dari Australia bernama Wong, dia baru-baru ini pergi ke Gaza, dia mengatakan, saya melihat katanya anak-anak itu di Gaza itu macam orang-orang yang beku. Lihat tapi mereka tidak melihat, sakit karena kelaparan, karena udara, kelaparan dan sangat panjang. Jadi kalau kita membaca tentang kezaliman, kekejaman Israel yang maha luar biasa, itu banyak katanya dari 4.000 orang Palestina yang sekarang ini ditahan di Israel, itu ada yang harus dipotong tangannya karena sudah begitu lama diborgol sehingga rusak, dipotong kaki, dipotong tangan. Itu dokter-dokter yang mengaku ya, mereka berani buka suara, orang dokter-dokter Israel, kami tidak ahli dalam soal ini, disuruh melakukan hal-hal yang
kami tidak ahli. Ya, ada yang mereka mengungkapkan semua ini, mengungkapkan kezaliman yang sangat tidak masuk di akal. Jadi bahwa ini abad ke-21 ketika terjadi peperangan di Bosnia, itu masih di abad ke-20. Orang mengatakan bagaimana ini bisa terjadi di dunia yang seperti sekarang ini. Kok bisa terjadi itu Muslim sampai 7.000 lebih, termasuk anak-anak kecil, laki-laki dibunuhi di Srebrenica, disaksikan oleh anggota pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Belanda. Mereka hanya melihat bahwa terjadi pembantaian. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu 30 tahun yang lalu. Ini terjadi sekarang ini. Bagaimana? Dan Netanyahu tidak mau dan tidak ada. Makanya saya suka mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya adik kuasa itu, manusia yang paling berkuasa di dunia ini adalah Netanyahu, atau namanya Mizowetsky. Dialah yang paling berkuasa di dunia ini dan tidak ada yang bisa membujuk dia. Nah, sekarang ini Australia mengirimkan seorang menteri mudanya, kebetulan seorang Muslim, Anne Ali, perempuan, ke Yordania untuk ikut di dalam konferensi di sana. Dan Anne Ali ini dari sejak semula memang sudah mengkritik apa yang dilakukan oleh Israel. Tapi bagaimana Biden itu tidak bisa berbuat satu apa, bukan hanya karena anaknya sekarang ini sedang punya masalah hukum dan sedang diadili, tetapi dia juga terancam akan kalah karena sikapnya yang dianggap sangat lembek, ya. Sangat lembek terhadap Israel, karena dia memang tidak bisa berbuat suatu apapun. Itu sudah dari dahulu Israel itu suka mengatakan Amerika, dia akan melakukan apa yang kita suruh dia lakukan, dia akan lakukan. Dia nggak bisa karena macam-macam pertimbangan. Nah, ini kita melihat karena sekarang dengan pemilihan tanggal 5 November nanti, pemilihan presiden, kemungkinan Biden harus betul-betul memenangkan suara dari orang-orang bukan saja Arab, bukan saja Muslim, tapi mereka yang juga tidak tega melihat apa yang sedang terjadi di Israel sekarang ini, di Gaza terutamanya. Di sinilah kita lalu bertanya, kalau betul Ad-Daulatul Islamiyah fil Iraq wa Syam, yaitu yang disebut ISIS atau ISIS. Ad-Daulatul Islam, mana mereka? Kok mereka nggak berbuat satu apa? Maka mereka ngerangka aja sampai Israel, tapi tidak ada. Mereka malahan melakukan serangan di Pakistan, melakukan serangan di Afghanistan. Kenapa tidak misalnya membantu orang-orang yang dizalimi dia? Itu yang kita bertanya kan. Oleh sebab itu timbul lagi pertanyaan. Kalau Israel bisa mampu melakukan suatu persiapan yang begitu luar biasa untuk bisa membebaskan 4 orang, itu bukan dari satu gedung. Itu dari 2 gedung. Di satu gedung ada 1 orang yang ditahan, di satu gedung lagi ada 3 orang ditahan. Bagaimana mereka bisa melakukan pembebasan itu? Kalau dan mereka seakan sekarang ini aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada tanggal 7 Oktober. Jadi kita mesti bertanya lagi, apakah demikian kok dia bisa melakukan persiapan dan lain sebagainya? Kenapa dia tidak tahu bahwa akan terjadi peristiwa 7 Oktober? Sehingga jadi ini macam-macam pertanyaan yang barangkali ya perlu dijawablah di masa yang akan datang. Luar biasa. Ini kita lihat perkembangan dunia dan keimanan orang ini terlihat menjadi sebuah show keimanan atas dunia ini, menyebabkan dunia bergolak akan ini. Bukan begitu Bang Nuim? Ujian yang luar biasa terhadap warga Gaza. Ya, ini memang begitu, tapi kan sekarang begini, kita punya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu budgetnya, anggaran belanjanya barangkali $5 miliar setahun. Pegawainya kira-kira 37.000. Apa yang bisa dia lakukan? Karena satu negara saja, ini kan tidak adil. Ada 5 negara di dunia ini. Rusia dulu, Uni Soviet, Rusia, Amerika, Tiongkok, Inggris, Prancis. Ini karena menang perang dalam Perang Dunia Kedua. Ini masing-masing ini bisa menganulir kemauan 99,9% umat manusia. Tidak bisa bikin apa-apa. Kalau sesuatu ada resolusi, Amerika tidak senang, gagal dan lain sebagainya. Jadi apa ini semua yang terjadi? Kan kita ini melihat aneh benar. Ini dunia ini lelucon atau apa? Ini semacam komedi kuda nih, lelucon kita melihat. Tidak mungkin. Bayangkan
Biayanya 5 miliar lebih, itu anggaran pendapatan setahun 5 miliar. Punya macam-macam komisi ini, komisi itu, bisa ambil tindakan misalnya terhadap Iran karena Iran dituduh mengembangkan senjata nuklir, tapi tidak bisa berbuat sesuatu apa secara hakiki. Ini yang kita barangkali menganggap bahwa ya inilah dunia kita, mau bilang apa. Walaupun mereka mengatakan wah kita sudah maju, kita punya tata tertib yang luar biasa, perilaku bohong, tidak bisa masuk di akal semua ini. Alhamdulillah, luar biasa. Nampaknya dunia pun dikasih sorotan lain. Ini ada pergolakan dekat Australia, Bang Nim, tidak jauh ini, Kaledonia Baru. Apa yang terjadi sebenarnya di sana? Prancis dengan peraturan atau merubah aturan atau macam mana, Bang Nim? Iya, karena sekarang ini kan dari Kaledonia itu memang tidak menginginkan untuk dimerdekakan. Ya, jadi antara Kanak itu penduduk asli dengan pendatang itu ada pandangan yang berbeda. Para pendatang ingin tetap bahwa Kaledonia Baru menjadi bagian dari Prancis, sedangkan Kanak ingin merdeka. Nah, ini yang menjadi masalah sehingga terjadi keributan baru-baru ini, dan Presiden Prancis langsung datang ke sana, Emmanuel Macron, yang sekarang juga dia kewalahan karena akan mengadakan pemilihan lagi di Prancis ini, karena ya dalam pemilihan untuk misalnya presiden atau parlemen Uni Eropa itu orang-orang garis kanan itu seperti Le Pen itu bisa menang dan lain sebagainya. Dia juga ketar-ketir ke sana kemari. Jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi di New Caledonia itu ya juga keinginan masyarakat asli untuk merdeka, tetapi dijegal oleh masyarakat dalam tanda kutip tidak asli. Tapi mereka juga sudah merupakan bagian dari Kaledonia Baru. Dan dia di daerah dan di daerah sana juga banyak itu, kalau saya tidak salah, orang-orang dari Indonesia yang menetap di sana, yang dahulu ke sana ya. Karena mereka itu ya lebih senang di sana. Nggak tahu ya, kadang-kadang pulang saya pernah satu pesawat dengan orang-orang dari New Caledonia, dan mereka sangat sederhana, tapi bahasa Perancis juga tidak begitu bisa. Mereka lebih fasih berbahasa daerah dari Indonesia daripada bahasa Indonesia. Ya, inilah yang terjadi sekarang ini di Pasifik ini. Ya, akan jadi perebutan pula ini kan dari gajah-gajah dunia. Balik lagi ke dalam negeri, Bang Noim. Ini masalah pengelolaan tambang ini nampaknya jadi ujian bagi berbagai ormas. KWI, PGI, HKBP, juga Muhammadiyah sudah cenderung untuk menolak. Tapi ada PBNU yang nampaknya sekarang sudah mulai dengan syarat-syarat gitu. Strategi apa yang sedang terjadi, Bang Noim? Perubahan dari pengelolaan tambang batu bara yang masa depannya pun Bang Noim lebih tahu, karena kan Australia ini kan pusatnya tambang dunia, ini ahli-ahlinya. Silakan Bang Noim, mungkin bisa disorot masalah ini, Bang. Ya, ini kan masalahnya karena seperti yang pernah dikatakan oleh Mahfud. Jadi Muhammad Mahfud Muhyiddin MD. Muhammad Muhyiddin, ya. Dia mengatakan kalau kita bisa menertibkan korupsi yang terjadi di pertambangan kita, hanya di pertambangan, jangan di sumber alam lainnya. Itu katanya tiap warga negara Indonesia dari anak kecil sampai orang tua bisa dapat 20 juta rupiah sebulan. Begitu dahsyatnya. Karena tambang batu bara ini sudah tidak akan lama lagi. Kita melihat dengan keadaan perubahan iklim yang terjadi sekarang ini, antara lain karena sumbangan dari apa yang disebutkan sebagai bahan bakar fosil, bukan yang terbarukan. Itu bisa menimbulkan, kita lihat sekarang ini, seorang dokter Inggris namanya Michael Mosley. Ini menarik ya, Michael Mosley ini menarik karena dia suami istri di Inggris itu dokter, punya anak 4, umur 67 tahun. Saya suka mengikuti acara-acara dia di televisi di Australia, yang dibuat di Inggris tapi kemudian ditayangkan di Australia. Dan dia ini jadi terkenal dan sangat luar biasa, sehingga saya geleng kepala karena dia kemudian menyimpulkan tentang apa yang disebutkannya 5-2, alias puasa secara berkala, bukan setiap hari. 2 hari puasa, 5 hari makan seenaknya. Insya Allah katanya ini bisa menurunkan berat badan, menghilangin penyakit dan lain sebagainya. Oke. Itu dari Michael Mosley ya, dokter. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dia berlibur dengan istrinya ke Yunani. Kemudian
Dia jalan-jalan beberapa hari yang lalu. Hmm. Rupanya sangat panas dan karena itu mungkin dia menderita kecelakaan dan akhirnya tewas. Setelah dicari selama 5 hari, ditemukan kemarin dalam keadaan tewas. Karena apa? Karena suhu yang sangat luar biasa tingginya. Ya, ini sekarang bukan itu saja. Ini Donald Trump memberikan sambutan di Las Vegas, di Nevada. Itu katanya nanti pada jam 3 sore ketika dia itu suhu sudah mencapai 40 derajat. Ini semua antara lain dikatakan adalah disebabkan oleh ulah manusia yang menggunakan bahan bakar fosil yang kemudian menimbulkan gangguan kepada cuaca kita. Gangguan sehingga terjadilah apa yang disebutkan penghangatan bumi. Penghangatan bumi menaik. Itu bisa naik lebih dari 1,5. Dan ketika itu meningkat sampai begitu tinggi, manusia sudah hampir kewalahan. Tidak tahan. Jadi kita harus memikirkan apakah ini kemudian diberikan kepada organisasi-organisasi agama, kemudian nanti apabila terjadi, bilang itu kan orang-orang agama itu tidak begitu peduli. Ya bisa saja kan? Kita bisa saja. Ya kalau ini kita melihat oleh itu kita merasa barangkali agak lega bahwa Muhammadiyah mengatakan terima kasih banyak. Terima kasih. Dan kemudian memang ya dalam hal ini misalnya gereja-gereja Kristen juga mengatakan terima kasih. Kami tidak ingin terlibat karena ada 2 hal. Ini dikhawatirkan bisa menjadi semacam sugu hati kalau kata orang Malaysia. Ini untuk membuat golongan-golongan agama ini jangan terlalu kritis lah terhadap pemerintah ini. Sebentar lagi Presiden sudah habis masa jabatannya, minta supaya dia bisa disanjung terus dan lain sebagainya. Karena dia ini, karena kan Bansor, kalau Bansor lain lah. Bansor mengatakan siapa yang menyakiti Jokowi itu menyakiti Bansor dan sebagainya. Jadi kita tidak heran kalau NU ada dalam hal ini pragmatis. Barangkali NU mengatakan kalau nggak kita orang lain, kita kenapa nggak? Mesti kita ya. Jadi bahayanya adalah kalau ini kemudian diserahkan sehingga nanti ada pembenaran secara agamanis. Seakan-akan sebenarnya nggak ada salahnya itu bahan bakar tidak terbarukan, bahan bakar fosil dan lain sebagainya. Jadi yang bertanggung jawab mengatakan ya kita harus menjaga supaya karena dunia ini diamanahkan kepada kita, bumi ini diamanahkan kepada umat manusia untuk dijaga. Oleh sebab itu, misalnya ini misal kecil saja, pengerusakan alam itu tidak dibenarkan sehingga orang seperti Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika memberikan semacam petuah kepada bala tentara pada laskar Muslim mengatakan ingat selain daripada menghindari anak-anak, perempuan, orang tua, orang yang sedang beribadah, juga jangan melakukan penebangan pohon, terutama pohon-pohon yang mempunyai buah-buahan, jangan mengganggu air dan ini semuanya dimaksudkan untuk menjaga agar alam ini bisa dilestarikan dan bisa tetap dipelihara keamanannya. Sedangkan kalau sekarang pemerintah mengatakan wah, kita mau berikan kepada organisasi-organisasi agama, wah ini kita pikir kenapa organisasi agama? Karena barangkali kalau yang mencela itu, yang mengkritik pemerintah itu adalah orang seperti Refli Harun, Rocky Gerung, itu kan atas nama pribadi. Kalau ini atas nama agama, tengok tuh, agama saja bisa membela kita, tidak bisa karena kita diberikan amanah untuk menjadi khalifah di permukaan bumi ini, meskipun waktu itu ada tentangan dari para malaikat. Allah SWT mengatakan, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka diberikanlah Rasulullah SAW untuk memberikan pengajaran kepada kita bahwa bumi ini tidak bisa dipergunakan dengan seenaknya, harus dijaga. Rasulullah mengatakan kalau kamu berwudu di air yang deras alirannya, masih tetap kamu harus tetap hemat. Karena apa? Mubazir itu adalah sahabat, adalah saudara dari syaitan. Masya Allah, luar biasa. Bang Nuim, nanti upacara kemerdekaan di mana Bang Nuim? Biasanya di Australia. Ini kan 2 bulan lagi nih. Kalau Pak Jokowi di IKN katanya. Tapi nampaknya ini masih karut-marut nih proyek ibu kota ini. Gimana Bang Nuim? Kabarnya Pak Jokowi cari restoran untuk makannya di IKN kesulitan gitu kan. Tapi bisa jangan takut Pak.
Ada nasi kotak bansos dalam bentuk nasi kotak, Bapak jangan khawatir. Kalau bukan dia, jadi tidak usah khawatir di sana. Cuman ini masalah KN tiba-tiba saja menjelang 17 Agustus tahun 2004 yang akan dirayakan di IKN, tiba-tiba dua orang dari otoritasnya mengundurkan diri. Ini kenapa pada sekarang? Tunggulah Pak, mengundurkan diri tanggal 18 lah. Kok mengundurkan diri sekarang ini sih kan menimbulkan macam-macam pertanyaan. Insya Allah kalau memang masih ada umur, saya ada di Melbourne dan biasanya menghadirinya di Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang namanya upacara kenaikan bendera, yaitu karena tapi ada juga pandangan dari seorang yang bernama orang ini terkenal, dia sebenarnya dulunya dari Singapura, kalau tidak salah namanya Guru Hasan, dan dia itu mengatakan itu bahwa memuja bendera itu juga harus hati-hati gitu, nanti bisa dianggap perbuatan yang bisa melanggar akidah agama. Itu pandangan beliau. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka lah. Kita tidak tahu apa-apa, kita menjanjikan Indonesia Raya, selesai, habis itu ya sudah pulang, nggak apa-apa. Karena ya bagaimanapun setelah sekian puluh tahun berada di luar negeri, masih tetap warga negara Indonesia, walaupun ada katanya diaspora mau bikin dui kewarganegaraan yang pernah ada. Kalau mau tahu yang pernah ada dui kewarganegaraan itu di zaman Soekarno dan almarhum, dan itu pun diberikan hanya untuk orang-orang Tionghoa. Ya dulu boleh punya dui kewarganegaraan, dulu pernah, tapi kemudian dibatalkan kembali. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Ini menjelang Idul Adha. Tapi Bang Nuim hari Ahad. Jadi sini hari Senin Bang Nuim. Entah nih apa Arafahnya, bulannya atau Arafah yang bisa dilihat. Selamat menjalankan Idul Kurban, dan nasihat Bang Nuim di menjelang kurban. Karena pada saat Senin mendatang mungkin jam segini saya lagi di tempat sholat nih, karena toleransi menyebabkan kita harus bersabar. Silakan Bang Nuim. Iya, ini jadi masalahnya kalau kita lihat ya, keluar biasaan daripada haji inilah terutama. Ada suruhan manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti Al-Quran mengatakan, ini kan disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Lalu menurut Imam Al-Qurtubi, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa pesan yang disampaikan atau firman yang suruhan, amar yang disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim itu beratnya luar biasa. Jadi disuruh menyampaikan wa'adzin finnas bil hajj, yaitu serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ada yang mengatakan ini bisa dibayangkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima ini, macam mana menyampaikan ini? Nggak ada radio silaturahim, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa, ini bagaimana mau menyampaikan? Masya Allah. Nanti kata Allah, udah nanti kamu serukan, niscaya mereka datang dengan berjalan kaki, pakai unta yang sudah kurus kering, datang dari segala penjuru dunia. Apa yang terjadi? Sekarang kita lihat yang hitam legam, yang putih melepak, yang warnanya warna sawo matang, itu berbaur menjadi satu. Semuanya menjadi satu. Dan semuanya memuji dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ini terakhir, jadi Nabi Ibrahim itu orangnya memang rupanya banyak pakai logika juga dia. Sebagaimana halnya dalam agama Islam itu banyak logikanya ya. Jadi ketika ada suatu peristiwa di zaman itu dan dia setelah membujuk, termasuk orang tuanya sendiri, dia bujuk, janganlah menyembah-nyembah berhala itu, untuk apalah itu katanya tauhid dan sebagainya. Pada suatu itu akan ada perayaan besar, orang lagi merayakan, dia masuk ke kuil, masuk ke tepekong, itu kuil itu tempat penyembahan berhala, dia hancurkan berhala-berhala yang kecil, tinggal satu yang paling besar. Ketika mereka kembali melihat, wah sudah porak-poranda, sudah luluh lantak semua, mereka bilang ini perbuatan si Ibrahim ini, udah pasti ini panggil. Dia bilang enggak,
Itu tuh yang paling besar itu katanya yang nggak suka lihat yang kecil-kecil itu. Mana bisa yang paling besar itu? Yang paling besar itu nggak bisa bicara, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Nah dia bilang kalau nggak itu kenapa disembah? Nah itu jadi logikanya di situ. Nah, jadi itulah makanya sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kematian dan kehidupan. Kematian Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi bukan alladzi khalaqal hayata wal mauta, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Menciptakan kematian karena pada awalnya memang ada kematian baru dihidup. Nah, ini logika Islam. Masya Allah, Masya Allah. Oh, terima kasih Bang Nuim Hayat telah mencerahkan kita 30 menit bersama. Banyak ini yang nunggu dari mulai bocah sampai para senior kita pagi hari ini. Saya kalau udah ketemu Bang Nuim, suaranya saja belum ngomong baru batuk, sudah enak lah dengernya katanya. Begitu. Ya, jadi begini, kalau begitu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah. Syukran Bang Nuim. Sampai bertemu Senin mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.